Pada akhirnya komunikasi lagi ya. Komunikasi terbuka. dan negosiasi. What's up and welcome back kepada episode nomor 5 Bersama Pastor Brian Siawarta dan Profesor Dr. Raguel Lewi. Masih dalam topik singleness, kita akan bahas semua yang gak kaleng-kaleng dan no ken-ken. No bullshit. Let's go. Alright, minggu ini kita bakal ngomongin tentang single, pilihan sendiri atau tekanan eksternal. Peer pressure ya? Peer pressure, bro. Lu punya cerita gak soal peer pressure? Gue pas gue baca ini judul, gue relate banget. Kenapa? Karena gue sendiri, gue inget gue pernah 7 tahun lamanya single. Kayaknya nyokap gue udah nyerah. Ini anak gue antara ada masalah mental atau masalah seksual nih. Kayaknya gue hampir dibawa ke psikiater, gue hampir dibawa Gunung Kawi mungkin. Tapi gue ngerasain sendiri, asli. Gue ngerasain sendiri datang dari keluarga yang sangat Cina banget gini kan. Muka gue sangat Asia, sangat Indonesia. Dimana ekspektasi bonyok gue adalah untuk gue bisa menghasilkan penerus. Dari kecil udah dibilang satu hari kamu akan meneruskan usaha papi mami dan nama keluarga kita. Keluarga ini berat bebannya. Jadi pada saat gue single pun salah satu alasan kenapa gue pengen cepet-cepet masuk ke pernikahan, walaupun dalam waktu saat itu pun gue udah ngerti yang kita ngomongin di episode sebelumnya nih, kita harus single dulu, mengenal Tuhan, identitas kita dan lain-lain. Dan gue udah berada dalam journey itu, tapi tetap aja peer pressure dari luar tuh ada. Dan jangan ngomong lagi peer pressure dari teman-teman dan mentor-mentor dan pastor-pastor di dalam komunitas Kristen. Itu mereka kadang toxic ya kadang ya? Oke, contoh. Lu single, gue kenalin nih sama si ini, gue kenalin kayak mereka seakan-akan kayak ngenalin kita sama yang masih single tuh kayak ministry bro, kayak pelayanan gitu kan, dan kayak suatu kebanggaan kalau ada satu couple yang bisa jadi karena mereka. Padahal harusnya nanya consent dulu. Kamu single, pos keadaan kamu gimana? Mau dikenalin atau enggak? Kalau enggak, that's fine loh. Harusnya ngomong dari awal begitu. Benar. Ini kan ngomong at least. Jangan langsung dikenal. Enggak, gue belajar bahwa not everyone is emotionally available. Enggak semua orang dalam keadaan emosinya available. Iya. Banyak faktor. Iya. Dan peer pressure itu teman-teman gue banyak ngalamin. Kalau gue nggak ngalamin sih. Gue sejujurnya nggak ngalamin. Bahkan gue sempat gue juga bisa dibilang pernikahan gue, persiapan pernikahan gue kan telat kalau menurut ukuran Asia. Tapi ukuran bule kan bodo amat kan, maksudnya kan who cares. Gue telat, but nggak ada satupun yang pernah komentar. Dan peer pressure ini nggak mudah, dan gue juga sempat dengar, Bray, ada orang-orang yang mereka itu saking singlenya, saking kelamaan single, mereka tuh sampai stres, kagak bisa tidur, pengen bunuh diri, parah ya. Kesian sih menurut gue sih. Karena faktor eksternal. Faktor eksternal, ya pasti faktor eksternal. Dan gini, sekarang lo bayangin, kalau misalnya mereka di faktor eksternal terus lama-lama mereka mikir juga, what's wrong with me? Masuk ke dalam. Ibaratnya setebel, setinggi-tinggi tembok juga kalau diserang terus lama-lama runtuh juga. Dan sebenarnya kalau mereka stres masuk akal sebenarnya. Iya. Tapi pertanyaan gue sih yang gue pikirin ya, kalau dari gue, apakah itu kita harus ikutin stresnya? Itu gue selalu mikir bahwa apakah kita nggak melawan atau kita diem? Itu responsnya seperti apa? Apakah ada respons lebih baik? Kenapa? Karena this is the funny thing, Pastor Brian. Lo bayangin nggak sih orang-orang yang gojok-gojokin lo menikah, orang-orang gojokin lo punya pacar, begitu lo menikah, pernikahan lo bermasalah, mereka juga akan kabur. Mereka yang pertama kabur, pertama kali menghakimi. Iya. Kan hina menurut gue, maksudnya kayak lu berani push gue, tapi pas gue jatuh ke jurang lu tidak tolong gue. Makanya itu alasan yang dari dulu pas tanya kapan menikah, gue selalu ngomong kayak gitu. Dan gue sudah declare, lu hati-hati sama orang ngomong gitu. Orang ngomong kayak gitu, biasanya mereka kalau lu ada masalah, mereka yang pertama kabur. Sejak itu tidak ada yang berani nanya ke gue. Gak ada yang berani lagi. Tapi lu dari dulu pernah ngalamin dari orang tua atau dari teman-teman sekitar ada rasa peer pressure nggak? Dulu pernah sedikit. Cepetan punya pacar, kalau enggak lu dianggap gay. Dianggap orientasi seksual lu bermasalah. Pernah, tapi ya setiap karakter kan beda-beda ya. Betul. Gue ini bukan tipikal orang gampangan punya pacar. Kan ada orang tiba-tiba baru putus seminggu 2 minggu tiba-tiba gandeng lagi gitu kan. Gue nggak bisa, gue kan prosesnya panjang. Gue nggak mudah nyaman sama orang gini.
teman-teman yang ngeliat gue tuh mungkin terkesan ramah, terkesan seru, santai, chill gitu. Tapi untuk orang masuk ke hati gue izin gak masuk ke hati gue itu tidak mudah. Right. Nggak mudah, harus orangnya, apalagi gue tuh bahasa kasih quality talk. Kalau lu nggak bisa quality talk, gue sebel secantik apapun lu. Lu bayangin gak sih gue pernah, gue kan ngobrol sama Elsa juga ngobrolnya dalam tentang what do you think about family, apa gitu-gitu. Ngobrol, lu bayangin gak sih dulu sebelum gue ketemu dia, gue pernah deket sama seorang. Kayak gue ngobrol dalam sedikit, pengen ngetes doang. Tau gak dia ngomong apa? Udah jangan berat-berat, ngomongin hidup udah berat, gak usah diomongin berat lagi. Padahal cakep loh. Detik itu gue ilfeel ya, astagfirullahaladzim. Yang tadinya cakep langsung jadi kayak aduh kok jelek ya jadinya. Itu tuh dari ekspektasi segini langsung begini. Right. Gue langsung ngerasa kayak gak bakal cocok. Bukan berarti dia gak bakal cocok sama yang lain ya. Bisa aja dia cocok sama yang lain. Tapi buat gue no. Right. Kita harus tahu siapa diri kita. Betul. Dan bagi gue Pastor Bray, gak hanya karena lu di peer pressure gak berarti lu harus ngikutin. Betul. Dan kadang makanya disinilah gereja yang sebenarnya dibutuhkan. Right. Kita jangan peer pressure orang. Right. Kalau memang mereka membutuhkan relationship, we'll help. Tapi kalau misalnya mereka lagi nggak butuh, lagi trauma, lagi luka, just be their friend. Right. Dan itu awesome banget, Profesor Dr. Lewi. Berarti pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengatasi peer pressure dari luar? Karena gimana pun juga kan kita Asia, kita Indonesia. Dan sampai kapanpun kita ke pernikahan, selama kita nggak bawa orang, bakal ada tante-tante yang datang, kamu masih single? Anak tante kenalin mau nggak gitu kan, pasti ada kan. Tapi bukan cuma itu, tapi di dalam sama orang tua kita yang mungkin buruknya mereka nggak mau kasih penekanan, tapi karena mereka pengen punya cucu dan lain-lain, nanya lagi. Ada nggak boundaries yang mungkin bisa kita set atau apapun itu, gimana caranya kita bisa menangani itu? Ada dua hal kalau yang gue pelajarin ya. Ini dengan tentu kondisinya berbeda-beda. Tapi biasanya kalau orang tua itu ngomongnya pelan-pelan, biasanya mereka tuh biasanya ada orang tua yang open to reason. Open untuk diajak ngobrol. Dan orang tua itu kita harus ngerti kita nggak bisa sepenuhnya nganggep remeh mereka. Karena mereka sudah hidup lebih lama dari kita. Logika mereka harusnya, kalau orang tua normal ya, logika mereka harusnya ada. Dan kalau kita punya perspektif yang tepat, nancep ke mereka bisa langsung mikir dan kayak, yaudah kamu hati-hati deh. Kalau orang tua lebih tua dari kita hidup umurnya, jadi kita harus mikir itu juga. Yang pertama kita harus mikir bahwa gini, orang tua kita lahir dari background yang sangat berbeda. Mereka tidak kenal mental health. Mereka tidak kenal kata-kata yang sopan atau enggak, atau polite atau enggak. Mereka nggak kenal namanya negosiasi. Mereka nggak kenal itu namanya artikel-artikel mental health tentang relationship. Kenapa? Zaman dulu kagak ada Google. Mereka kerja untuk survive, udah punya anaknya sekolah, banggain sama orang tua. That's it. They have no purpose. Ya gimana dari miskin, mana kepikiran purpose? Nggak semua. Ingat Indonesia dulu bukanlah negara kaya. Mereka, kalaupun mereka Kristen, mereka cuma punya Tuhan dan pengharapan akan masa depan. That's all. Jadi kamu nggak bisa pakai cara berpikir kamu untuk memakai mereka. Tidak semua di antara mereka pembelajar. Mereka bukan pembelajar, mereka penyintas, survivor. Lain, mentalnya tuh lain. Jadi survivor itu begitu mereka sudah survive, ya sudah. Mereka otaknya berhenti jalan, capek soalnya, stres gitu. Kamu harus belajar mengerti. Tapi kamu juga harus ngerti bahwa orang tuamu begitu karena program masalah mereka. Kita di generasi yang lebih baik. Kita sudah kenal mental health, kita sudah kenal isu-isu, kita sudah kenal tentang toxic positivity, udah punya internet, kita mengasihi Tuhan. We can be better than them. Kita bisa lebih baik dari mereka. Jadi juga gue minta tolong teman-teman, nggak perlu sepenuhnya salahin orang tuamu. Orang tua saya sih gara-gara orang tua saya gini, jadi gue begini. No, sejujurnya kalau boleh itu masuk akal. Itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena sekarang banyak artikel, banyak hal yang kalau kita buka hati untuk belajar aja, we can learn to be better. Bisa. Itu nomor satu. Dan nomor dua, gue percaya bahwa reasoning yang jelas itu paling penting sama orang tua. Gue percaya bahwa orang tua itu akan sangat mudah jelaskan kalau misalnya mereka bisa relate. Nah, contoh, gue menemukan bahwa orang tua akan sering sangat mudah goyang. Kalau misalnya
mereka nyuruh kita merit, Iya. padahal rumah tangga mereka sendiri nggak mudah, Iya. dan kita nanya, I don't want to be like both of you. Hmm. Itu mereka pasti luluh. Pasti luluh. Karena kita nggak usah sok tahu, nggak usah sok jago. Tapi kalau kamu memang takut, dan gini, ketakutan kita menikah, ketakutan kita itu pasti ada alasannya. Iya. Banyak orang takut menikah karena ngeliat pernikahan orang tua mereka nggak happy. Iya. Kamu bisa ngomong bahwa saya lihat kalian banyak berantem, saya nggak tahan, minta maaf, mau terusin keluarga, you traumatize me. Saya tahu kalian sayang sama saya, tapi saya stres. Saya ini ngomong baik-baik. Iya. Apakah saya, tentu gue yakin manusia normal pengen menikah, tapi yang nggak diburu-buruin maksudnya kan. Iya. Kita yang penting ngomong bahwa misalnya I want to be better. Iya. Kita harus ngomong bahwa saya pengen punya pernikahan yang baik, saya masih belajar. Jadi saya mohon jangan paksa saya. Right. Dan kita juga harus ngomong, kita kadang perlu ngomong juga bahwa setiap kali, kadang ada fakta-fakta yang kita perlu share ke orang tua kita bahwa orang-orang yang ngomong di belakang, orang-orang yang gojok-gojokin kita, malah seringkali mereka jerumusin kita. Right. Iya. Kadang kita perlu lempar fakta itu ke mereka. Gue menemukan orang tua yang sehat itu cenderung begitu. Mereka punya, dan lagi pula ingat, kehidupan tuh selalu berubah. Gue menemukan bahwa orang tua yang peer pressure ke anaknya perlahan-lahan agak berkurang. Masih banyak, tapi agak berkurang. Tentu masih banyak cara-cara yang lain. Caranya bisa dengan keeping distance. Itu juga bisa. Misalnya mereka di kampung, kamu di kota, jarang pulang. Atau kamu kadang belajar berkompromi dan belajar untuk ketemu di tengah. Itu masih banyak cara. Tapi pada akhirnya komunikasi lagi ya. Komunikasi terbuka. dan negosiasi. Gini, gue pernah belajar bahwa kenapa orang tua tuh terkesan keras. Betul. Bukannya mereka keras sebenarnya, cuma kebetulan mereka udah hidup lebih lama dari kita. Dan kadang tuh butuh reasoning yang sangat kuat dan negosiasi yang sangat kuat untuk bisa selesai dengan mereka. Memang gak mudah. Gue suka itu, bener. Pada akhirnya komunikasi terbuka, dan tadi yang lu bilang itu it's not an easy, bukan pembicaraan yang gampang, pembicaraan yang lumayan susah. Tapi dibutuhkan. Kadang memang dibutuh. Nggak ada pembicaraan kalau udah seorang orang tua, udah soal gitu-gitu, tidak ada pembicaraan yang mudah. Betul. Apalagi kalau orang tuanya, beberapa orang tua susah diajak ngomong. Right. Jadi kalau gue boleh simpulin, cara untuk kita bisa punya boundaries atau batasan bagaimana mengatasi peer pressure, yang pertama adalah komunikasi dengan apapun yang jadi penyebab eksternal itu yang memberi tekanan. Apakah itu mungkin orang tua, apakah mentor, apakah teman, siapapun itu. Right. Dan kalau gue juga boleh tambahin, yang selain yang bisa menahan kayak telur tuh pecah, selain kita menahan tekanan dari luar, tapi juga mengeraskan yang di dalam. Mengeraskan kita dalam. harus tahu dulu kenapa kita mau single, bukan kita sendiri tanya kenapa lo nggak menikah, kita nggak bisa jawab karena gua nggak laku, karena nggak ada yang mau. Tapi kita harus ngerti dulu kenapa, dan itu jawabannya ada di episode sebelumnya yang harus dinonton kalau belum nonton. 1, 2, 3, 4 episode yang lain tuh, silakan dibaca tuh ya, silakan denger ya. Penting banget, makanya gue seneng banget kita ngomongin ini tentang singleness, karena kalau kita punya single itu benar dan kuat, hubungan kita ke depannya, pernikahan kita akan kuat. Profesor Dr. Raguel Lawi, saudara-saudara. Terbaik siapa? Jangan lupa di subscribe, Likes, komen, share. ke semua teman-teman, ibu, anjing kalian, dan see you at Mars. See you.